Sektor transportasi bus untuk kesekian kalinya menjadi pembunuh manusia. Sebanyak 11 orang meninggal dunia akibat bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Jalan Raya Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu pekan lalu. Ada dugaan akar masalah dengan dua yang terlibat dalam hal ini, yaitu manusia sebagai pengemudi dan kendaraan yang dikendalikannya. Kedua unsur ini yang harusnya prima dan layak jalan demi mencegah kecelakaan yang bisa merenggut nyawa manusia. Sudah bergabung bersama saya melalui sambungan virtual Joko Stijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Yuda, sehat selalu. Sehat selalu Bapak juga ya Pak. Kita kembali nih sektor transportasi bus. Untuk sekian kalinya tadi saya juga sempat memaparkan dari 2023 hingga 2024 untuk bus pariwisata aja sudah 8 kali Pak insiden yang merenggut nyawa siswa maupun peserta dari studi tour. Nah, apakah peran regulator, yakni terutama kalau kita bicara Kementerian Perhubungan, yang boleh jadi tidak dianggap serius nih Pak, terkait dengan mengecek dan melihat bagaimana perusahaan-perusahaan bus yang tidak berizin, seperti salah satunya kasus yang terjadi di Subang baru-baru ini Pak? Ya, mungkin kita harus turut berduka cita ya pada keluarga yang ditinggalkan agar diberi ketabahan dan kesabaran. Nah, terkait regulator ini sebenarnya dalam mengetahui layak atau tidak, ada yang disebut Mas Yuda dengan KIR ya, uji layak jalan. Itu memang dilakukan tiap 6 bulan sekali. Namun di antara KIR ini ada namanya uji manajemen keselamatan angkutan umum. Nah, itu wajib dimiliki oleh setiap perusahaan angkutan umum. SMK, uji manajemen keselamatan ini baru dimulai dengan diturunkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018. Jadi baru dimulai tahun 2019, baru 10 perusahaan pada saat itu. Nah sayangnya 2020 ada pandemi, sehingga tertunda kalau saya tidak salah sekitar 2 tahun lah vakum, karena anggarannya juga cukup banyak tersedot untuk pandemi. Ini rata-rata untuk membuat satu perusahaan itu memiliki SMK itu butuh biaya minimal 10 juta rupiah. Padahal perusahaan itu ada puluh ribuan ya mungkin ya, ratusan lah perusahaan bis pariwisata. Karena ini oleh pusat kan, kalau angkutan barang oleh daerah. Bisnya sendiri itu ada sekitar 16.000 bis pariwisata kita, tapi yang tercatat sekitar 10 ribuan, 60%. Nah, ini belum tuntas, baru dimulai lagi tahun 2022 sebagian, 2003 berlanjut, 2004, dan saya kira sampai saat ini belum bisa semua perusahaan angkutan umum memiliki SMK. Nah, di sela-sela itulah kalau KIR 6 bulan, kemudian dilakukan yang namanya SMK itu oleh masing-masing perusahaan. Karena tidak mungkin pemerintah mengawasi setiap hari. Namun di sela-sela itu juga SMK ini juga harus diawasi oleh Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, di daerah sudah ada yang namanya BPTD, Balai Pengelola Transportasi Darat. Itu kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bisa untuk memantau sampai sejauh mana penyelenggaraan SMK ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Karena ada perusahaan-perusahaan bis wisata yang tidak terdaftar, ya tadi bisnya 40% yang berseliweran itu, kalau dia harganya murah itu rata-rata tidak mendaftarkan diri. Karena mesti ada sesuatu yang mereka tidak bisa lengkapi. Ya. Nah, oleh sebab itu, bagi yang tidak terdaftar bagaimana? Masih bisa dilakukan oleh BPTD, ya, ini atas perintah Dirjen Perhubungan Darat ya, kemudian koordinasi dengan Dinas Perhubungan setempat melakukan rem cek. Nah, rem cek ini kalau bis reguler, bis AKDP bisa dilakukan di terminal. Tapi bis wisata kan tidak di terminal. Makanya dilakukan rem cek di mana? Di lokasi destinasi wisata. Ya, ini pernah dilakukan, cuman ya tidak bertahan lama, harusnya rutin. Sehingga jangan sampai ada celah PO-PO nakal yang tidak berizin itu berkeliaran seperti sekarang ini. Rata-rata PO bermasalah seperti ini, PO-PO-nya itu ada menggunakan bis bekas. Bukan tidak boleh, boleh kalau KIR-nya lolos ya, tapi bekas ini rata-rata digunakan bis bekas untuk bis akap atau AKDP. Nah, itu selain untuk bis wisata, biasanya bisa digunakan untuk angkut karyawan. Ya. Tapi asalkan KIR-nya
itu benar-benar dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah, ya Dinas Perhubungan, saya kira tidak ada masalah. Nanti layak atau tidak layak. Jangan sampai ada praktik-praktik nitip uji atau kir fisiknya tidak ada, tapi suratnya keluar. Ini berbahaya. Ya ini juga kami bawa agar di daerah benar-benar kir dilakukan dengan benar. Apalagi sekarang ditambah sistem dipotret dan sebagainya, itu menunjukkan kok ada masalah seperti ini, ya tidak buat mereka juga ikut serta menjadi andil terjadi kecelakaan. Saya baru tadi pagi telepon ke Dinas Perhubungan Wonogiri, alhamdulillah mereka sudah melakukan yang benar memang terhadap bis yang kecelakaan di Subang ini. Dan perubahan-perubahan bentuk ini ternyata kelihatannya baru saja. Jadi perubahan bentuk pun ya itu harus ada izin dari Kementerian Perhubungan, nanti ada proses uji tipe, makanya akan dikeluarkan surat registrasi uji tipe atau surat yang menimbulkan dia ada STNK baru lagi. Tapi ini melakukan uji tipe juga, gitu ya. Itu ya untuk menjamin keselamatan tadi. Pak Joko, tadi Anda katakan ribuan ya, bahkan ada 40% di antara 10.000 penyedia jasa kendaraan untuk pariwisata terutama yang nakal dengan mereka berubah perizinan, tidak melakukan kir. Jangankan untuk SMK, kir aja mereka suka mangkir ya Pak ya, dan ada kong kali kong. Sebenarnya seperti apa sih Pak pengawasan dan juga implementasi di daerah, karena kan kunci gerbang awal dari keselamatan para penumpang itu di kir itu Pak. Ya, begini, saya ralat tadi 16.000 itu jumlah armada busnya. Ya, 10.000 itu yang sudah terdaftar busnya ya, 6.000 tidak terdaftar. PO-nya saya belum punya data berapa PO bus wisata, tapi ratusan lah jumlahnya. Ya sebenarnya makin banyak makin bagus lah ya, berarti pariwisata kita bergerak. Namun jangan tidak berizin, gitu loh. Jadi yang berizin baru 10.000 lah armada yang terdaftar itu. Nah, KIR ini memang dilakukan di daerah, ya Dinas Perhubungan. Memang ini KIR ini sejak awal Januari 2024 tidak bayar lagi. Ini juga jadi problem di daerah. Ya, ini juga Kemendagri dengan Kementerian Perhubungan harus cari jalan keluar, termasuk Kementerian Keuangan. Setelah adanya Undang-Undang Keuangan Daerah tahun nomor 1 2022 nggak salah 2023, itu salah satunya KIR ini digratiskan. Namun kan menjadi beban daerah juga. Kalau KIR itu membayar, ya itu kan ada pemasukan BPAD. Ya. Pemasukan itu kan bisa untuk melakukan perawatan lah untuk alat-alat itu. Nah ini harus segera dilakukan, mencari jalan keluarnya bagaimana merawat alat-alat yang sudah ada. Ya. Nah ini harus segera. Ditambah juga kita juga melihat, saya lihat juga tunjangan fungsional petugas KIR itu memang rendah. Sejak 2006 itu belum naik sampai sekarang. Ya, itu harus dinaikkan biar mereka selaras lah dengan apa yang dikerjakan, sehingga petugas KIR ini benar-benar mereka profesional. Ya, jangan mau disuap atau apapun bentuknya oleh makelar-makelar itu. Nah ini. Nah itu memang tanggung jawabnya KIR di daerah. Tetapi memang ini tadi saya bilang, kalau KIR cuma 6 bulan. Nah, sementara izin pariwisata ini oleh pusat. Nah, makanya perlu kerjasama tadi BPTD ya dengan Dinas Perhubungan Daerah untuk melakukan rem cek. Nah, kalau bis reguler ya bis akap lah, itu di terima tipe A setiap mau berangkat dilakukan rem cek lah, ya atau periodik ya. Apalagi mau lebaran itu rem ceknya sudah pasti dilakukan. Nah, ini juga bisa dilakukan. Tadi saya katakan bagaimana itu dilakukan di daerah wisata ya. Untuk menutup permanen oknum pengusaha-pengusaha nakal ini. Nanti kalau selain itu juga sosialisasi lah kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa membantu melihat kondisi-kondisi angkutan bisnya yang layak atau tidak. Dan saya kira Dirjen Perhubungan Darat sudah mulai mengambil langkah-langkah seperti mengumumkan secara periodik PO mana saja yang berizin. Gitu kan, sekarang media sosial kan banyak bisa digunakan itu. Saya periode entah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau ketika saat akhir pekan mau libur panjang, itu diumumkan saja. Sehingga masyarakat yang mau sewa bus itu akan tahu dia. Selain dia juga menanyakan, jangan lihat yang murahnya, ini bisnya ada izin atau tidak, KIR-nya bagaimana. Sopirnya jangan 1, minta 2. Karena apa? Sering terjadi kecelakaan ini lebih dari jam 12 siang. Artinya sopirnya sudah lelah. Jangan hanya melihat, seringnya kan ini mana
perusahaan yang paling murah harga busnya. Jangan seperti itu lagi. Perusahaan mana yang akan jamin keselamatan kita selama menggunakan bis itu. Itu harus kita kita tanyakan pada saat kita akan menyewa kendaraan tadi. Baik, Pak Joko, terima kasih untuk perbincangannya hari ini. Semoga tidak terjadi kasus serupa karena baru 2024 sudah ada 4 kasus kecelakaan bus pariwisata yang merenggut jiwa para pengguna dan anak-anak yang seharusnya bisa berbahagia ketika mereka melakukan aktivitas studi tour. Tadi rem cek, kir harus ditegakkan dan juga kompleksitas tersebut dari tingkat bawah hingga pusat perlu diselesaikan sehingga tidak terulang kasus serupa yang bisa memakan korban jiwa. Terima kasih untuk waktunya Pak, salam sehat selalu.